Assalamualaikum. Ibu akan ngebahas soal untuk sifat koligatif UK2. Silahkan dipelajari, dipahami. Oke, kita akan bahas soal nomor 1. Perhatikan. Ini pertanyaannya adalah larutan urea. Yang namanya larutan berarti ada air. Ada air dan ada urea. Air dicampur urea jadi larutan urea. Nah, perhatikan, ini namanya grafik grafik sifat koligatif. Perhatikan, ada P ini artinya tekanan, T ini artinya suhu. Jadi yang kesini namanya suhu, yang kesini namanya tekanan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ada IHEF ya, yang bakalan fokus kita adalah IHEF. Nah, perhatikan, titik beku air itu berapa sih? Titik beku air itu 0 derajat Celcius. Nah, inilah 0 derajat Celcius tuh ini. 0 derajat Celcius yang ini. Ini artinya H itu berarti titik beku air. Nah, berarti I titik beku larutan. Nah, I ini berarti titik beku larutan. Ya, paham? Larutan. Nah, titik didih air berapa sih? Titik didih air itu 100. Yang namanya 100 berarti kan ke kanan. Nah, E ini dikatakan titik didih. Titik didih ya. Titik didih air. Titik didih air. Nah, berarti F ini berarti titik didih larutan. Nah, F ini titik didih larutan. Berarti kan jelas. Nah, F ini titik didih larutan. Maka jelas jawabannya adalah F. E apa? E titik didih air. Ini titik didih air. Nah, ini titik didih air. H apa? H titik beku. Ini titik beku air. K apa? Nah, K ini tekanan uap. K ini tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan. Nah, L apa? L tekanan uap air. Tekanan uap air. Jadi tekanan uap air ada di atas. Paham ya? Paham. Oke, kita bahas soal selanjutnya. Nah, kalau ada soal bergambar seperti ini, yang harus kalian perhatikan adalah yang terlarut. Tapi bukan berarti pelarut gak diperhatikan ya, cuman yang paling penting di sini tuh adalah yang terlarut. Nah, ada yang berbanding terbalik dengan terlarutnya, ada yang berbanding lurus. Yang berbanding terbalik itu ada tekanan uap. Ada tekanan uap ya, ada tekanan uap sama titik beku. Ini berbanding terbalik. Artinya terbalik apa? Jadi kalau terlarutnya besar dia kecil, kalau terlarutnya banyak berarti tekanan uapnya kecil, titik bekunya kecil. Kalau terlarutnya sedikit berarti tekanan uapnya tinggi, titik bekunya tinggi. Jadi dia berbanding terbalik dengan terlarut. Nah, yang berbanding lurus itu ada titik didih sama tekanan osmosis. Nah, ini berbanding lurus. Berbanding lurus artinya apa? Jadi kalau misalnya terlarutnya banyak, dia tinggi, titik didihnya tinggi, tekanan osmosisnya tinggi. Tapi kalau terlarutnya kecil, tekanan osmosisnya juga rendah, titik didihnya juga rendah. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya ada di tekanan uap paling kecil. Ingat, kalau tekanan uap berarti berbanding terbalik. Kalau tekanan uapnya kalau yang ditanya tekanan uap kecil berarti cari yang terlarutnya
besar. Terlarut besar ada di nomor berapa? Hitung. Di nomor 1 ini terlarut tuh yang warna hitam ya nih. Yang ini terlarut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terlarutnya ada 6. Yang ini 1, yang ini yang ini 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10. Ini 3, 6. Ini ada 9. Ada 9. Yang ini ada 7. Yang ini ada 3, 6, 8. Yang ini ada 8. Dari sini kan jelas yang terlarutnya paling besar adalah yang 10, yang nomor 2. Jadi jawabannya nomor 2. Paham? Oke, kita ke soal selanjutnya ya. Ini kan yang ditanya perubahan titik didih. Kalau perubahan itu pakai delta, titik didih tadi TB. Maka perubahan titik didih delta TB. Nah, perhatikan. Titik didih itu posisinya ada yang di paling ujung nih, titik didih. Kalau yang di sebelah sini namanya titik beku, TF. TF ini dia dari kata frozen. Kalau dia TF. Kalau dia titik didih namanya TB. Ini bahasa Inggrisnya boil, maka dia delta TB. Nah, lihat I ini punya air. Titik didih air, sedangkan J ini titik didih larutan. Maka yang namanya perubahan itu berarti dari I berubah ke J. Terus itu namanya perubahan titik didih. Kalau G ke H ini perubahan titik beku. Kalau G ke H ini perubahan titik beku. D ke E, D ke E ini perubahan tekanan uap. Terus kalau B ke C, kalau B ke C ini kebalik, harusnya C ke B. Jadi B ke C ini nggak pernah ada. A ke B, A ke B ini juga dia nggak balance ya. A ini kan punya air, punya pelarut, sedangkan B ini B itu punya larutan. Nah, kalau ya dia pelarut, dia ketemunya pelarut, harusnya A ketemu C. Paham ya? Jadi jawaban yang paling tepat IC. Nah, kita ke soal berikutnya. Nah, perhatikan ini jenisnya ada NaCl ketemu NaCl. Ini NaCl ketemu NaCl. Kemudian ada urea ketemu urea. Kemudian ada gula sendirian. Nah, perhatikan. Ininya juga 0,1, 0,2. Ininya 0,1, 0,2. Ininya 0,1 ya. Perhatikan titik bekunya. Lihat titik bekunya yang ini paling kecil nih. Ini paling kecil. Kemudian yang kedua mana? Ini sama ya. Ini sama nih, 0,372, 0,372 juga sama, 1,86, 1,86. Oke. Nah, kalau udah begini berarti perbedaannya apa sih? Nah, kalian perhatikan nih, NaCl ini yang 0,1, titik bekunya 3,372. Sedangkan urea yang 0,1, 0,186. Yang C6H12 sama 0,186. Nah, yang berbeda itu berarti kan sama NaCl nih ya. Nah, berarti NaCl-nya pengaruh. Nah, kemudian sekarang yang 0,2. 0,2 ini juga sama. Perhatikan yang 0,2. Tuh ya. 0,2. Yang 0,2 NaCl paling tinggi nih, 0,74. Nih 0,74. Terus yang ini 0,372. Artinya apa? Artinya NaCl memang selalu lebih tinggi. Nah, artinya apa antara NaCl sama urea? Ini jenisnya. Kalau urea sama gula, urea dan gula ini dia jenis non elektrolit. Sedangkan NaCl ini adalah elektrolit. Nah, elektrolit ini mengakibatkan titik beku dan titik didihnya lebih besar. Titik didihnya lebih besar dari yang lain atau titik bekunya lebih kecil dari yang lain.
Berarti jawabannya yang mana? Jenis zat terlarut, konsentrasi mol enggak ya? Konsentrasinya sama. Jenis pelarutnya sama, jenis pelarutnya air. Jenis partikel terlarutnya juga sama. Jumlah partikelnya juga sama. Jadi yang paling benar adalah jenis zat terlarut. Karena jenisnya yang satu elektrolit, yang satu non elektrolit. Paham? Oke, yang ini juga hampir sama ya, sama soal sebelumnya, cuman ini yang membedakan, yang ditanya ini adalah tekanan osmosis. Oke, perhatikan mol zat terlarutnya, yang ini 0,1 ya. Oke, apa sih ini kalian harus tahu. Kalian kalau sudah membaca rumus tekanan osmosis itu sama dengan Pimaret M RT. Nah, berarti kan R-nya tuh 0,082, berarti nggak bisa dikotak-katik. Sedangkan T ini suhu. Nah, di sini udah dikatain suhunya tetap nih, suhunya tetap. Berarti R sama T ini nggak berpengaruh. Berarti pengaruhnya dari mana? Pengaruhnya dari molaritas. Nah, rumus molaritas itu apa sih? Kalau sudah hafalan kan tahu rumus molaritas itu rumusnya adalah mol dibagi volume dalam liter. Nah, kalian bagiin aja satu-satu. Yang paling gede ya berarti yang paling besar. Nih, yang pertama 0,1 dibagi 0,2. Yang ini berarti berapa? 0,1 dibagi 0,2. 1/2 ya. Berarti yang ini 0,5. Yang pertama 0,5. Yang kedua 0,1 dibagi 0,1, ini mili ya, mili kita rubah liter berarti dibagi 1000. 0,1 dibagi 1 berarti hasilnya 1. 0,2 dibagi 0,3, 2/3 ini berarti 0,6. 0,6. 0,2 dibagi 0,1 berarti ini hasilnya 2. 0,1 dibagi 0,25, 1 dibagi 1 dibagi 0,25, nah, berapa ya tuh? Berarti dia dapat 0,4. Berarti kan jelas yang paling gede yang nomor 4 karena hasilnya yang ditanya paling besar. Nah, kalau yang ditanya paling kecil berarti yang paling kecil yang 0,4. Paham? Nah, ini yang ditanya titik beku. Kalau tadi titik dia, ingat titik beku itu adanya yang di sebelah kiri. Ini titik beku ya, yang di sebelah kanan ini. Kalau sebelah kanan itu titik didih. Nah, yang ditanya perubahan itu berarti delta TF. Yang namanya perubahan itu ada dari apa ke apa. Nah, perhatikan perubahannya itu, lihat yang punya air siapa? Yang punya air itu H. Nah, punya H terus berubah kemana? Ke G. Berarti inilah A ke G. A ke G. G ke H. G ke H atau A ke D. G ke H atau A ke D. A ke D nggak ada, berarti jawabannya jelas GH. Paham ya? Nggak perlu dijelasin, sudah tahu. Kalau IJ ini tadi titik didih. IJ titik didih. Kalau DE tekanan uap. PC BC itu dia perubahan fase cair, punya fase cair. Kalau AH itu titik beku air atau larut. Nah, ini sama yang ditanya adalah tekanan uap paling besar. Ingat, tekanan uap itu berbanding terbalik. Kalau yang ditanya paling besar berarti cari yang terlarutnya kecil. Cari yang terlarut kecil. Nah, hitung aja ya. Terlarut kecil yang ini 3. Ini 2. Ya jelas lah ini berarti yang paling kecil. S. Nah, ini soal selanjutnya berarti ada 3 perlakuan. Ada pelarut itu air, ada terlarut dengan 0,1, ada terlarut dengan 0,2. Pelarut itu berarti yang pertama. Ini punya pelarut nih.
ini punya pelarut, ini punya pelarut nih, ini punya pelarut. Terus punya terlarut satu yang berikutnya, ini punya terlarut satu. Nah berarti punya terlarut duanya yang mana? Yang berikutnya. Berarti yang ini terlarut 2, yang ini juga terlarut 2. Nah yang ditanya titik beku 0,2, titik beku larutan 0,2. Nah titik beku adanya di sebelah kiri ya, sebelah kiri ini titik beku nih, titik beku tuh adanya di sini. Nah, berarti titik bekunya 0,2 siapa? Apa itu? Ini nih titiknya nih, yang jelas bukan RFC. Paham? Tunggu kita lihat. Nah ini ada titik A. Nah titik A berarti jawabannya apa? A 0,2. Kenapa? Karena berarti selain A ada huruf apa itu? D. Nah kalau D ini berarti titik bekunya 0,1. Nah kalau P ini titik bekunya air. Begitu juga R ini titik didih air. Sedangkan F ini titik didih 0,1. C titik didih 0,2. Ingat sebelah sini titik didih, sebelah sini titik beku. Ini beku, ini didih, ini didih. Nah, ini jawabannya jelas A. Selesai, paham? Nah ini dalam bentuk tabel ya. Oke, perhatikan, fokus saja sama yang ditanya. Yang ditanya apa sih? Tekanan uap paling kecil. Nah, ingat tekanan uap berbanding terbalik. Kalau yang ditanya tekanan uap kecil berarti cari yang terlarutnya besar. Cari aja yang paling besar dari grafik ini, kan ketahuan inilah yang paling besar. Kenapa? Karena grafiknya paling tinggi. Siapa dia? Oh, selesai. Paham? Nah ini sekarang titik beku terendah. Kita mulai dari jenis yang namanya elektrolit atau ion, itu pasti titik bekunya paling rendah atau titik didihnya paling tinggi. Ya berarti gula ini bukan elektrolit, sudah salah. Urea juga salah. Berarti tinggal NaOH, KNO3 sampai BaCl2. Kemudian yang kedua, kalian lihat ionnya, ion paling banyak dia yang paling kecil. Contoh nih NaOH, ini kalau ibu ionkan NaOH, ini ionnya menjadi Na plus OH min. Nah ini kan 1 ditambah 1 depan ini, kalau nggak ada berarti 1, berarti berapa? 2. NaOH 2. Begitu juga dengan KNO3. Oke. Lihat yang KNO3. Nah, KNO3 ini kalau diionkan jadi K plus NO3 min. Nah sama, 1 tambah 1 2, berarti sama-sama 2. Nah ini beda halnya dengan selanjutnya ada BaCl2. Ya iyalah, jelas, tinggal itu pilihannya. Nah BaCl2 kalau diionkan berarti jadi apa? Jadi Ba2 plus 2Cl min. Nah ini 2, ini kan nggak ada berarti 1, 2 tambah 1 berarti 3. Berarti inilah yang paling gede, si nomor 4 jawabannya. Paham? Oke, soal terakhir. Nah ini yang ditanya proses membeku larutan.
proses membeku larutan, berarti punya larutan ya. Pembekuan ada di kiri, ini dia. Berarti proses pembekuan larutan di mana? Dari K ke S. Kok bukan ke L? K ke L ini namanya perubahan. KKL itu namanya perubahan titik beku. Sedangkan yang ini kan diminta proses membeku larutan dari K menuju S. Kenapa? Dari cair menuju ke padat. Kok bukan L ke R? L ke R itu punya si air atau pelarut. Paham? Jadi bedakan ya, kalau perubahan itu berarti dia geser ke kanan atau geser ke kiri. Tapi kalau yang namanya proses membeku, ya proses membeku itu namanya membeku dari cair menuju padat. Nah ini kan kondisi cair nih, ini cair, ini padatnya, berarti dari K menuju ke S. Karena apa? Karena yang ditanya larutan. Paham?